Malaka, dengan nama lengkap Ibrahim Datuk Tan Malaka, lahir pada tanggal 2 Juni 1897 di Nagari Padam Gadang, Suliki, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga bangsawan Minangkabau yang terpandang. Sejak kecil, Tan Malaka sudah menunjukkan kecerdasan dan ketertarikan yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Ia menempuh pendidikan dasar di sekolah Belanda, Hollandse Inlandse School di Suliki. Kemudian melanjutkan ke Quick School, sekolah guru, di Fort de Cook, sekarang di Bukit Tinggi. Prestasinya yang menggemilang membawanya meraih beasiswa untuk belajar di Haarlem, Belanda pada tahun 1913. Di Belanda, Tan Malaka tidak hanya mempelajari ilmu keguruan, tetapi juga mulai terpapar revolusioner dan sosialis yang kelak membentuknya pandangan politiknya. Setelah kembali ke Indonesia, pada tahun 1919, Tan Malaka bekerja sebagai guru di sebuah perkebunan di Deli, Sumatera Utara. Di sana, ia menyaksikan langsung penderitaan rakyat akibat penindasan kolonial Belanda. Pengalaman ini semakin memantapkannya tekadnya untuk melawan ketidakadilan. Pada tahun 1921, ia bergabung dengan Sarekat Islam atau SI dan kemudian Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namun, Tan Malaka tidak sepenuhnya sepakat dengan garis perjuangan PKI yang cenderung radikal. Pada tahun 1922, ia memimpin pemogokan buruh di perkebunan tembakau Deli, yang membuatnya ditangkap dan diasingkan ke Belanda. Pengasingannya ini justru memberinya kesempatan untuk memperluas jaringan internasionalnya, termasuk ke Moskow, Uni Soviet, di mana ia bertemu dengan tokoh-tokoh revolusioner dunia seperti Lenin dan Trotsky. Selama lebih dari 20 tahun, Tan Malaka hidup dalam pengasingan, berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain, termasuk Tiongkok, Filipina, Singapura, dan Burma. Meskipun jauh dari tanah air, ia tidak berhenti memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia menulis banyak buku dan artikel yang menjadi landasan ideologis perjuangan kemerdekaan. Salah satunya adalah Naar de Republiek Indonesia, yang dimana artinya menuju Republik Indonesia, yang ditulis pada tahun 1925. Buku ini menjadi salah satu dokumen pertama yang secara tegas menyerukan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka juga dikenal sebagai sosok yang visioner, menekankan pentingnya persatuan nasional dan peran rakyat sebagai kekuatan yang utama revolusi. Tan Malaka kembali ke Indonesia pada tahun 1942 saat penduduk Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, ia muncul sebagai salah satu tokoh penting dalam revolusi. Ia mendirikan Partai Murba, di mana musyawarah rakyat banyak, pada tahun 1948, yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Namun, perbedaan pandangan dengan pemerintah Republik Indonesia, terutama terkait strategi perjuangan melawan Belanda, membuatnya sering berselisih dengan Soekarno dan Hatta. Tan Malaka menolak perundingan dengan Belanda dan menginginkan perjuangan bersenjata lebih radikal. Akibatnya, ia ditangkap oleh Tentara Republik Indonesia pada tahun 1948 dan dipenjara tanpa pengadilan. Pada tanggal 21 Februari 1949, Tan Malaka diduga dieksekusi oleh tentara Indonesia di lereng Gunung Wilis, Jawa Timur. Kematiannya menjadi misteri selama puluhan tahun dan baru diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia pada era reformasi. Tan Malaka meninggalkan warisan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Karyanya seperti Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, dan Gerpolek, di mana gerilya, politik, dan ekonomi menjadi rujukan penting dan bagi gerakan sosialisasi revolusioner di Indonesia. Ia adalah simbol keteguhan dan keberanian. Ia mengajarkan bahwa perjuangan untuk keadilan dan kemerdekaan harus dilakukan dengan keyakinan dan integritas yang kuat.